Film yang kita review kali ini berjudul Bad Boys for Life. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang didoktrin oleh ibunya untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Film ini dibintangi oleh idola saya Will Smith yang kebetulan akhir-akhir ini lagi viral, dan rekannya bernama Martin Lawrence yang sangat kocak. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan Isabel yang lagi berada di penjara. Nampak dia dihampiri oleh sipir yang curiga akan tingkahnya. Dan ternyata Isabel lagi merencanakan kabur dari penjara dengan membuat kericuhan, sehingga dia bisa kabur dengan ambulan yang mengantarkannya ke rumah sakit. Karena sebelumnya Isabel telah mengganti seragamnya dengan sipir tadi. Di sini Isabel ternyata dibantu oleh anaknya yang bernama Armando dalam pelariannya. Scene berganti di mana Isabel sudah berada di rumahnya. Nampak dia sedang bercerita bersama anaknya Armando. Dia memperlihatkan satu persatu wajah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan suaminya kepada anaknya Armando. Scene berganti lagi dengan Marcus dan Mike bersama rekan-rekannya lagi merayakan kelahiran cucu pertamanya Marcus. Diceritakan kalau Marcus dan Mike ini adalah seorang detektif kepolisian. Marcus sempat bercerita kepada Mike kalau dia ingin menghabiskan hari-harinya bersama anak dan cucunya atau pensiun dini. Ini adalah Rita, rekan mereka sesama kepolisian, yang dimana Rita ini adalah seorang letnan yang mempunyai tim khusus untuk melakukan pengintaian. Mike dan Marcus ingin melakukan taruhan lomba lari. Ketika Mike sedang berlari, ternyata Mike ditembak oleh orang yang tidak dikenal menggunakan motor, yang mengakibatkan dia terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit, yang membuat para sahabatnya sangat sedih, termasuk rekannya Marcus. Ternyata yang menembak Mike tadi adalah Armando. Rita dan anak buahnya mulai menyelidiki tentang penembakan Mike mulai dari senjata yang digunakan. Scene berganti dengan Armando yang lagi merencanakan target selanjutnya, yaitu seorang jaksa. Jaksa ini bernama Rodrigo yang sudah pensiun dalam tugasnya. Kemudian target selanjutnya adalah Jack Weber, anggota DEA, bagian penyidik forensik. Dan target yang terakhir adalah Hakim Leon yang ditembak di luar gedung pengadilan. Berita tentang kematian para penegak hukum ini langsung ramai disiarkan oleh seluruh stasiun televisi. Sementara itu, Mike masih koma di rumah sakit. Scene berganti di mana Marcus dan istrinya yang lagi bersedih seperti menghadiri pemakaman. Namun ternyata mereka lagi menghadiri pernikahan anaknya, dan terlihat juga Mike hadir di sini dengan keadaan sudah kembali pulih. Scene berganti dengan Mike dan Marcus yang lagi berdebat karena Marcus ingin pensiun dari kepolisian. Namun Mike memohon untuk jangan dulu pensiun dan membantunya mencari tahu tentang penembaknya dulu. Marcus sangat trauma dengan kejadian yang menimpa Mike waktu itu, yang membuat dia sangat ingin pensiun dari kepolisian, walaupun Mike memohonnya. Scene berganti dengan Armando yang mengunggah video penembakan yang dilakukannya kepada Mike ke internet, sehingga membuat viral di masyarakat Miami, dan hampir semua orang menontonnya. Scene berpindah lagi di mana Marcus sedang santai menikmati masa pensiunnya, berbanding terbalik dengan Mike yang lagi mencari tahu tentang pelaku penembaknya, mulai dari menyelidiki peluru yang digunakan penembaknya. Akhirnya dia mulai mendapatkan informasi dari tukang pemotong daging ini kalau peluru yang digunakan oleh penembaknya dijual oleh orang yang bernama Booker Gracie.
Mike melaporkan ke kapten mengenai penemuannya, namun di sini kapten menyarankan kepadanya agar jangan terlibat lagi dalam kasusnya sendiri karena sudah ditangani oleh Rita dan timnya. Namun di sini Mike tetap ngotot ingin terlibat. Mike meminta bantuan ke Rita untuk ikut terlibat dalam penyelidikan kasusnya, walaupun sebagai penasihat, karena dia memiliki sebuah informasi. Kemudian Rita memperkenalkan Mike ke timnya. Rita dan timnya mulai melakukan penyelidikan yang dimana mereka mendapatkan informasi tentang transaksi senjata dan peluru yang dilakukan oleh Boker Gracie. Boker Gracie nampak sedang mempresentasikan peluru jualannya kepada customernya. Namun di sini customernya Boker nampaknya tidak memiliki uang yang dicurigai oleh Mike lewat kamera pengintai. Lalu Mike segera bertindak agar Boker tidak menjadi korban penipuan karena dia membutuhkan Boker sebagai informasinya. Ternyata dugaan Mike benar, mereka hanya ingin menipu Boker saja dan akhirnya terjadi baku tembak antara mereka, termasuk Mike dan timnya Rita. Mike berusaha melindungi Booker karena dia membutuhkan Booker sebagai informasinya. Namun Booker tidak bisa diselamatkan karena dia terbunuh juga akibat kecelakaan. Markus menelpon Mike kalau informan mereka dulu yang bernama Carver Remy sedang diintai oleh penembaknya Mike, dan dia ingin meminta perlindungan kepada Mike dan Markus. Akhirnya mereka berdua menuju ke sana. Namun tak disangka ketika Mike dan Markus baru turun dari mobil, ternyata Carver Remy dilempar keluar dari gedung. Markus sangat sedih, namun bukan karena Carver Remy meninggal, tetapi karena mobil istrinya ditimpa dan akhirnya bengkok. Mike dan pembunuh Carver Rhymes sedang baku hantam yang ternyata dia adalah Armando. Mereka terlibat kejar-kejaran, namun akhirnya Armando berhasil lolos juga. Armando menelpon ibunya kalau dia bisa dengan sangat mudah membunuh Mike, namun ibunya melarangnya karena ibunya ingin melihat Mike menderita terlebih dahulu, seperti yang dirasakan oleh ayahnya Armando. Scene berganti dengan Mike dan Kapten yang lagi mengobrol sambil jalan. Namun tiba-tiba Kapten ditembak oleh sniper tepat di lehernya, yang ternyata sniper ini adalah Armando dan rekannya yang bernama Rodrigo. Armando mencoba membidik Mike, namun dia terhalang oleh orang yang ingin membantu Kapten. Mike segera menyadari akan hal itu, lalu dia segera bersembunyi. Akhirnya Armando tidak jadi menembak Mike karena dia tidak ingin orang yang tidak bersalah menjadi korban. Mike berusaha menghubungi ambulan untuk mendapatkan pertolongan pertama karena kapten sudah sangat kritis. Namun akhirnya kapten tidak bisa diselamatkan. Kapten dikuburkan secara militer yang dihadiri oleh seluruh rekannya dari kepolisian. Kejadian ini membuat Mike dan Marcus sangat terpukul, yang membuat Marcus tidak jadi pensiun karena dia ingin membalas kematian kapten. Scene berpindah lagi di markas Letnan Rita dan timnya. Di sini mereka mencari tahu tentang informasi hubungan korban-korban sebelumnya, yang ternyata mereka semua ini adalah bagian dari timnya Mike waktu penyelidikan kasus-kasus tempo dulu. Mereka juga mendapatkan satu nama, yaitu Rodrigo,
yang selama ini membantu Armando. Kebetulan malam ini adalah pesta ulang tahunnya Rodrigo di suatu bar. Mike dan timnya Rita rencana akan melakukan penyamaran dalam pesta tersebut. Mike, Marcus, dan timnya Rita sedang berada di bar tempat Rodrigo melakukan pesta ulang tahunnya. Mereka mulai melakukan pengintaian sebelum melakukan penyergapan. Marcus dan Mike berada di samping Rodrigo untuk mengucapkan happy birthday. Namun Rodrigo menyadari akan hal itu kalau Mike dan Marcus ingin menangkapnya, dan akhirnya Rodrigo melarikan diri dari bar tersebut. Mike dan Marcus terlibat kejar-kejaran dengan Rodrigo. Rodrigo akhirnya terjatuh dari motornya. Ketika Rodrigo ingin dibawa oleh Mike dan Marcus, tiba-tiba anak buah Rodrigo datang menyerang mereka. Mike dan Marcus hampir dibunuh oleh anak buah Rodrigo. Untung di sini Rita dan timnya datang tepat waktu, tetapi Rodrigo berhasil kabur. Rita dan timnya terlibat baku tembak dengan anak buah Rodrigo. Sementara Mike dan Marcus terlihat lagi mengejar Rodrigo. Namun di sini terlihat Armando bersiap dengan basokannya di atas heli untuk menembak Mike dan Marcus. Beruntung mereka di sini masih bisa selamat. Namun Armando kembali mencoba membunuh Mike. Ketika Armando ingin menembak Mike, terlihat Marcus menembak ke arah Armando yang membuat dia tidak jadi menembak Mike, dan Mike pun terjun bebas ke laut. Scene berganti di mana Mike sedang meminta tolong kepada Don, salah satu anak buahnya Rita, untuk melakukan pengecekan kepada iPhone Rodrigo. Mike mengetahui kalau Rodrigo sering melakukan panggilan keluar ke Meksiko, dan di sini Mike juga mendapatkan informasi tentang Isabel yang itu ibu dari Armando yang sebenarnya mempunyai masa lalu dengan Mike. Di sini Mike nampak bersedih dan menceritakan masa lalunya dengan Marcus. Kalau 24 tahun yang lalu, dia ditugaskan oleh kapten untuk menyamar yang mengakibatkan suami Isabel, Bos Cartol, meninggal. Waktu itu Mike menyamar menjadi supir Isabel sehingga membuat mereka sering ketemu, dan akhirnya mereka melakukan hubungan terlarang yang membuat Isabel hamil. Dan di sini kita baru tahu kalau Armando adalah anak dari Mike hasil hubungan terlarangnya dengan Isabel. Waktu itu terjadi penangkapan oleh DAI terhadap Isabel dengan suaminya yang mengakibatkan suaminya Isabel meninggal dan Isabel masuk dalam penjara, dan Mike menghilang dalam operasi tersebut. Sebenarnya Mike dan Isabel ingin melarikan diri bersama, namun ketika Mike mengetahui kalau Isabel ini adalah seorang penyihir dan wanita pembunuh berdarah dingin, Mike langsung meninggalkannya dalam penjara. Marcus yang mendengarkan cerita tersebut hampir tidak percaya. Scene berganti di mana Mike berada dalam pesawat menuju Meksiko untuk bertemu dengan Isabel, namun Marcus juga ternyata ikut dengan Mike menuju Meksiko. Mike dan Marcus telah sampai di Meksiko, dan ternyata Rita dan timnya juga ikut ke Meksiko untuk membantu Mike. Mike dan Rita beserta tim sedang mengatur strategi untuk bertemu dengan Isabel dan anaknya Armando.
Scene berganti lagi dengan Mike dan Isabel yang sudah bertemu di salah satu rumah tua, tempat mereka dulu tinggal dengan suami Isabel. Mereka berdua sempat bercerita tentang masa lalu, dan ternyata Isabel mencabut kalung Mike yang ternyata itu adalah kamera yang dipasang oleh Rita yang mengakibatkan mereka kehilangan sinyal. Ternyata Isabel sudah mengetahui kedatangan teman-temannya Mike. Markus ternyata sudah ditangkap oleh Armando. Beruntung Rita dan timnya masuk dengan waktu yang tepat, sehingga mengakibatkan mereka terlibat baku tembak. Mike nampak mengejar Isabel dan anaknya yang ternyata akan dijemput oleh helikopter. Namun heli tersebut berhasil ditembak jatuh oleh Markus yang mengakibatkan heli tersebut terjatuh dan meledak dalam bangunan tempat mereka berada. Ketika Mike ingin menangkap Isabel, tiba-tiba Armando datang menyerangnya dan akhirnya terjadi baku tembak antara Mike dan Armando. Ketika Mike ingin membunuh Armando, nampak dia sangat tidak tega. Akhirnya Mike berusaha menjelaskan ke Armando kalau dia adalah anaknya. Namun Armando tidak percaya dan menyerang balik Mike. Di sini Mike sama sekali tidak melawannya dan membiarkan anaknya memukulnya sebagai rasa bersalahnya karena telah meninggalkannya. Ketika Armando ingin membunuh Mike, dia mencoba menanyakan sekali lagi siapa dia sebenarnya. Lalu Mike menjawab, "Tanyakan kepada ibumu." Isabel menjawab kalau dia tidak penting bagimu, dan Armando memaksa Isabel untuk menjelaskan sebenarnya. Akhirnya Isabel menjawab kalau Mike benar adalah ayahnya, dan Isabel menyuruh Armando untuk membunuh Mike. Namun di sini Armando tidak ingin membunuh Mike. Isabel mencoba membunuh Mike dengan menembaknya, namun dihalangi oleh Armando yang membuat Armando mengalami tembakan. Isabel tambah marah dengan Mike dan dia mencoba menembak Mike. Namun untung ada Rita yang menembak Isabel dari belakang yang mengakibatkan Isabel meninggal. Sementara itu nampak Armando lagi sekarat. Mike tidak tega meninggalkannya sendirian dan akhirnya Armando berhasil dibawa keluar oleh Mike dan Markus dan film pun tamat. Film ini sangat tidak mengecewakan ditambah aktingnya Will Smith dan rekannya Martin Lawrence yang sangat memukau. Ditambah banyak sekali adegan komedinya sehingga membuat penonton tidak terlalu tegang menontonnya. Film ini sebenarnya adalah kontinu di mana sebelumnya film ini berjudul Bad Boys 1995 dan Bad Boys 2. Nantikan review Bad Boys selanjutnya.